anak-anak, apa kabar? Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi. Oke, langsung saja kita mulai belajar ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai bangun datar. Nah, bangun datar ini ada banyak jenisnya yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Bangun datar merupakan sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar ini berarti hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Karena merupakan bangun dua dimensi, maka dari itu bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis bangun datar. Oke, yang pertama ada persegi. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu bagaimana bentuk dari bangun datar persegi ini. Persegi adalah bangun datar yang terdiri dari 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 titik sudut dengan jumlah 90 derajat. Nah, adapun rumus dalam mencari luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Kemudian, rumus untuk mencari keliling persegi yaitu 4 dikali. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini hampir sama dengan persegi, namun hanya ada beberapa perbedaan pada dua sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang. Apakah anak-anak tahu bagaimana rumus persegi panjang? Nah, rumus luas pada persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Dan rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang sisi-sisinya sepasang sejajar atau segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Nah, adapun rumus luas dalam jajar genjang yaitu alas dikali tinggi, dan rumus kelilingnya yaitu 2 dikali alas ditambah 2 dikali tinggi. Kemudian ada belah ketupat. Nah, belah ketupat adalah segi 4 yang 2 sisi-sisinya sama panjang. Nah, adapun rumus luas belah ketupat yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan rumus keliling belah ketupat yaitu jumlah panjang sisi belah ketupat. Selanjutnya yaitu trapesium. Nah, trapesium adalah segi 4 yang 2 sisinya sejajar dan 2 sisi lainnya tidak sejajar. Adapun rumus luas dalam trapesium yaitu jumlah rusuk sejajar dikali 1/2 dikali tinggi. Dan rumus kelilingnya yaitu jumlah keempat rusuk. Oke anak-anak, berikutnya adalah layang-layang. Layang-layang merupakan segi 4 yang 2 sisinya yang berdekatan sama panjang dan mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Lalu ada segitiga. Segitiga terdiri dari 3 sisi garis lurus dan terdiri dari 3 titik di setiap sudutnya dengan total 180 derajat. Nah, bangun datar yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang sisinya selalu berjarak sama dengan titik pusatnya. Nah, adapun rumus luas dalam lingkaran yaitu pi dikali r pangkat 2.
Kemudian, rumus keliling lingkaran yaitu Pi dikali D. Adapun Pi yaitu 22/7. R adalah jari-jari dan D adalah diameter. Nah anak-anak, adapun beberapa benda yang berbentuk bangun datar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti uang kertas dan laptop yang berbentuk persegi panjang. Kemudian ada penggaris segitiga, sepotong pizza, dan rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Kemudian ada jam dinding dan jendela yang berbentuk persegi, dan bola yang berbentuk lingkaran. Anak-anak, setelah kita belajar tentang bangun datar, sekarang kita lanjut belajar mengenai kesebangunan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu kesebangunan? Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar yang dimana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya, dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Yang artinya, kesebangunan merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Nah, untuk mempermudah pemahaman anak-anak mengenai kesebangunan, adapun contoh kesebangunan bangun datar segitiga yaitu sebagai berikut. Yang berarti bahwa AB dan PQ sama dengan BC dan QR. Kemudian BC dan QR sama dengan AC dan PR. Yang terakhir, kita akan belajar kongruensi. Dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kongruen adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Semua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen, tetapi semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Kongruen lebih difokuskan pada bangun segitiga. Untuk menunjukkan apakah dua segitiga kongruen atau tidak, cukup ukur setiap sisi dan sudut segitiga. Kemudian, bandingkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, berikut merupakan syarat kekongruenan dua segitiga. Syarat kongruen segitiga yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Yang terakhir, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah disampaikan tadi. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih, sampai jumpa.